Oke, kita lanjut kembali dengan bab selanjutnya. Bab 1 telah kita bahas terkait pengenalan awal tentang dunia forex, dan masuk di bab kedua kita akan membahas apa ya? Oke, kita lihat aja langsung. Bab yang kita bahas tentang analisa trading forex. Setelah kita tahu tentang fundamental, pengertian dasar dari trading forex, pasarnya, pelakunya, dan beberapa istilah lainnya, kita akan belajar tentang di analisa trading forex. Secara garis besar, trading forex itu memiliki 3 analisa. Itu analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa sentimen pasar. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa dari ketiga analisa ini tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk ketiga hal ini. Kalaupun ada, hanya persentasenya yang berbeda. Ada yang dominan di fundamental, ada yang dominan di teknikal, dan juga ada yang dominan di sentimen pasar. Ini yang perlu kita ketahui, dan untuk kawan-kawan yang belajar di trading forex tidak perlu untuk berkecil hati terkait, wah saya nggak bisa fundamental, wah saya nggak bisa teknikal, wah saya nggak bisa sentimen pasar. Yang perlu kawan-kawan untuk kuasai itu hanya salah satu di antaranya, dan saran saya coba kuasai di teknikal ya. Kenapa, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Kita pahami dulu pengertian dan beberapa contoh dari efek dari sebuah analisa fundamental, teknikal, dan sentimen pasar. Oke, video video ini kita akan membahas tentang analisa dalam trading forex. Oke, dari forex trading atau transaksi mata uang asing merupakan prediksi sebelum memasang posisi sell atau buy. Analisa forex adalah upaya seorang trader forex untuk dapat mengetahui kondisi pasar forex dan memprediksi arah pergerakan harga yang mendatang. Tanpa metode tersebut, maka trader dapat kesulitan membaca peluang profitnya, bahkan kerugian yang akan dihadapi. Jadi patut diketahui bahwa trading forex memang ya butuh analisa untuk memprediksi pergerakan harga ke depan, dan kemungkinan ini akan peluangnya tinggi ataupun rendah. Kemungkinan untuk loss atau tidak kita akan tahu ketika kita sudah memiliki analisa. Oleh sebab itu, setiap trader harus memerlukan teknik analisa forex yang tepat agar mudah membaca pergerakan pasar sekaligus meningkatkan kesempatan untuk menang. Oke, kita lanjut pada analisa yang pertama, yaitu analisa fundamental. Ya, ini manfaat utama dari analisa fundamental adalah untuk membantu trader memahami tren secara global terhadap satu atau beberapa mata uang dan kaitan-kaitannya dengan dinamika ekonomi suatu negara. Ya, oke. Pada jenis analisa ini, trader berupaya menelaah faktor ekonomi yang menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Jadi, yang dilihat adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi indikator utama kesehatan ekonomi sebuah negara, serta dampaknya terhadap pasar forex. Jadi, antara dengan kesehatan ekonomi satu negara, indikatornya apa, dan dampaknya terhadap pasar forex seperti apa. Fokus analisis fundamental di pasar falas adalah suku bunga bank sentral. Itu yang menjadi kondisi utama. Makanya secara garis besar kita suka mendengar bahwa karena Indonesia punya transaksi tinggi perdagangan di pasar global itu dengan mata uang USD atau dolar Amerika, maka keputusan terkait dengan bank sentralnya Amerika terhadap suku bunga yang ditetapkan membuat pengaruh besar terhadap keuangan mata uang di Indonesia. Itu gampangnya. Namun demikian, beberapa data penting lainnya sih yang bisa diamati dalam analisa fundamental adalah ketenaga kerjaan, jumlah lapangan kerja, pengangguran, pertumbuhan gaji, inflasi, produksi industri, iklim bisnis manufaktur, PDB, dan sebagainya.
Melalui analisis ini, trader dapat menangkap peluang yang mungkin muncul pada suatu data yang dirilis untuk selanjutnya dapat menentukan langkah strategis dan berbekal pertimbangan yang baik sebelum masuk ke pasar forex tentunya. Selain itu, trader juga dapat memahami tren secara global terhadap mata uang tertentu dan kaitannya dengan dinamika ekonomi suatu negara. Jadi iklim bisnis, produksi industri, inflasi, dan ketenagakerjaan juga menjadi indikator kesehatan sebuah negara. Jadi ketika kita menganalisa tentang pergerakan mata uang asing di Amerika, mata uang Amerika, kita bisa melihat bagaimana kondisi dari kesehatan sebuah negara tersebut. Jadi kalau misalnya ternyata ada inflasi yang tinggi di negara Amerika, otomatis secara ekonomi mata uang negaranya akan mengalami penurunan karena butuh banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi. Pun juga dengan ketenaga kerjaan. Ketika banyak pengangguran, pertumbuhan gaji yang rendah, jumlah lapangan kerja yang sedikit, ini juga akan memberikan dampak yang efek yang lumayan cukup besar terhadap kesehatan ekonomi negara. Iklim bisnis manufaktur juga sama dan sebagainya. Dan kondisi tren global juga mengikuti untuk dampak sebuah akibat dari dampak ekonomi terhadap satu negara tertentu. Kita coba lihat ini contoh di sini adalah imbas perang Rusia Ukraina, dolar AS menguat ke level tertinggi sejak 2020. Nah, ini berita ini saya ambil dari website kompas.com yang berita tentang imbas perang Rusia Ukraina, dolar AS menguat ke level tertinggi. Nah, ini yang menjadi topiknya tentang isu sebuah efek isu global yang berakibat terhadap mata uang negara Amerika menguat. Kenapa bisa menguat? Ternyata ada tarik-menarik antara kejadian di Rusia dan Ukraina yang membuat dolar AS itu menguat. Banyak beberapa indikatornya dan ini berimbas kepada Amerika. Karena di antaranya kemungkinan yang tadinya ada kerjasama dengan antara Rusia dan Ukraina yang karena kondisi perang mereka tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu bisa jadi Ukraina dan Rusia itu membutuhkan lebih berinteraksi bisnisnya dengan Amerika. Karena interaksi bisnis dengan Amerika tinggi, otomatis dolar Amerika menguat karena masuknya sejumlah dana besar ke Amerika. Itu kemungkinan di sana. Dan kawan-kawan bisa cek langsung, bisa ke websitenya untuk membaca beritanya. Ini di antara salah satu contoh tentang isu global. Dan itu juga misalnya kalau kita melihat mata uang Rusia dan Ukraina itu menguat atau melemah gitu. Dan kebanyakan yang terjadi ketika perang itu terjadi, kedua pasangan mata uang itu akan mengalami penurunan yang drastis. Kenapa? Karena secara eksplisit dan tampak sekali bahwa mereka akan banyak mengeluarkan uang mereka untuk dikeluarkan untuk perang yang mereka lakukan. Karena butuhnya dana yang besar ini mengakibatkan beberapa sumber dana yang mereka punya akan habis untuk perang. Akibatnya uang yang mereka miliki, mata uang yang mereka miliki juga akan berakibat berkurang. Nah, inilah beberapa analisa fundamental yang dapat saya sampaikan dan kawan-kawan bisa pelajari lagi di beberapa momen berita yang kawan-kawan mungkin bisa dapatkan di situs-situs yang ada saat ini. Oke, demikian kita lanjut lagi nanti di analisa berikutnya. Bye-bye.